Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat kepada diri kita, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Bahkan seluruh makhluk beribadah menurut caranya masing-masing sesuai dengan sunnatullah. Alam taro annallaha yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wat tayrat saffat. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Wallahu alimun bima yaf'alun. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi? Begitu juga bertasbih burung-burung yang terbang di udara. Masing-masing mengetahui cara ia sholat dan bertasbih. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Ibadahnya matahari bergerak setiap hari dari timur ke barat. Ibadahnya air senantiasa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jika matahari terbit berlawanan dengan sunnatullah, terbit dari arah barat ke timur, air yang tidak lagi mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan bumi ini. Seekor burung bertasbih sehingga mendapat rezeki, keluar mencari makan dengan perut kosong, pulang pada senja hari dengan perut berisi. Jika ia tidak beribadah, maka rezekinya telah habis dan akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seekor kupu-kupu dari seekor ulat yang berzikir di dalam pompongnya sampai menjadi kupu-kupu, sehingga orang suka dengan keindahannya. Seandainya tidak mau menjadi kepompong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan melanjutkan hidup menjadi kupu-kupu. Seekor laba-laba makanannya serangga yang terbang, padahal ia tidak bisa terbang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala cukup memerintahkan membuat sarang, lalu berzikir di tengahnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengirim serangga terbang menuju sarangnya. Apalagi manusia, makhluk yang paling sempurna, asal kejadiannya dengan akalnya bisa terbang melebihi burung dengan pesawat. Kecepatan larinya melebihi kecepatan kuda dengan kendaraan, dan mampu berenang melebihi seekor ikan dengan kapal selam. Namun jika tidak beribadah akan menjadi asfala safilin, dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Dengan ibadah Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi rezeki manusia. Sebagaimana Maryam, ibunda Isa alaihissalam yang mendapatkan makanan langsung dari khazanah Allah Subhanahu wa taala tanpa asbab. Setiap hari Zakaria alaihissalam datang ke mihrabnya. Beliau melihat makanan di hadapan Maryam berupa buah-buahan musim dingin padahal saat itu musim panas, dan sebaliknya buah musim panas padahal saat musim dingin. Sekira 40 tahun Bani Israel menjalani hidupnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di Lembati yang tandus gersang. Mereka tidak mempunyai rumah untuk berteduh, namun mereka diberi naungan awan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana saja mereka pergi, awan itu selalu menaungi. Mereka tidak bekerja, tetapi diberi makanan langsung dari langit berupa manna dan salwa. Pakaiannya cuma satu, tidak pernah dicuci, tapi tak pernah rusak selama 40 tahun. Bahkan bayi yang baru lahir pun langsung diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pakaian itu berubah sesuai pertumbuhan sang bayi. Ketika badannya bertambah besar, bajunya juga menjadi besar. Semua itu terjadi karena mereka masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Suatu saat nanti ketika Dajjal muncul, semua makanan diberi racun oleh Dajjal. Siapa saja yang memakannya akan menjadi kafir. Demikian pula ketika Ya'juj dan Ma'juj dibangkitkan. Semua makanan dihabiskan tanpa menyisakan sedikit pun. Dan bagi orang yang beriman, hanya dengan berzikir perut mereka terasa kenyang. Abu Umamah radhiyallahu an menceritakan bahwa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah yang membuat manusia bisa bertahan hidup pada hari itu?" Rasulullah SAW bersabda, "At-tasbihu wa tahmidu wa takbiru yajri alaihim majrat ta'ami wasyarab." Tasbih, tahmid, dan takbir yang mengalir di dalam tubuh mereka sebagaimana aliran makanan dan minuman. Dengan sholat, para sahabat radhiyallahu an dapat mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga seluruh permasalahan pun selesai. Namun kita belum yakin bahwa dengan sholat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan secara zahir. Melakukan gerakan sholat namun hati kita berpaling beribadah tapi masih yakin bahwa pertanian, perdagangan, kantor dan sebagainya mendatangkan kebahagiaan sehingga nusratullah tertangguhkan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.